Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi Gereja Toraja Demak Depok. Kita yakin dan percaya bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga oleh karena kasih setiamu yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam dan dalam peristirahat kami. Dan pagi ini boleh kami bangun dan penuh keberkatan dan siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari Yeskieal 28 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Yeskieal pasal 28 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Sidon dan berbuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia, aku akan mendatangkan sampar atasnya dan darah akan mengalir di jalan-jalannya. Dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang menyedihkan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hamba-Ku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Sampai demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan tadi diberikan tema Tuhan memihak umatnya. Na pembuloi puang tu tauna. Saudara-saudara, ibu bapak, serta saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa Tuhan hanya memilih Israel? Mengapa Tuhan memilih dan senantiasa memihak bangsa Israel? Sekalipun bangsa Israel sendiri tidak selamanya lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Dalam kitab Perjanjian Lama diketahui bahwa bangsa Israel termasuk bangsa yang tidak setia, lebih sering memberontak daripada sikap taat dan setia kepada Allah. Kerajaan Sidon akan dikalahkan dan mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi demi keadilan, Allah memakai bangsa Sidon dan juga bangsa Tirus untuk menjajah Israel atau menguasai Israel atas ketidaksetiaan mereka. Tetapi demi namanya dan kemuliaannya, Allah tidak membiarkan umatnya dihina dan hidup tidak tenang. Kita baca dalam ayat yang ke-24 tadi. Oleh bangsa yang tidak menyembah namanya, demi kekudusannya dan namanya dan kekuasaannya, serta kesetiaannya pada janjinya kepada Yakub, maka Allah bertindak terhadap bangsa Sidon dan Tirus dan membebaskan umatnya. Allah bertindak dan menghukum dan juga akan membebaskan demi menyatakan keadilannya, kemuliaannya, dan demi namanya.
Allah dapat memakai berbagai cara untuk mendidik, menghukum, dan membebaskan umatnya. Namun satu hal yang pasti, Allah setia pada janjinya kepada orang-orang pilihannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, tidak jarang kita tergoda dan meragukan kasih, pemeliharaan, dan kesetiaan Allah. Ketika kita berada dalam pergumulan berat atau beruntun mengalami penderitaan, dan sebaliknya kita dengan mudah melupakan peran Allah dalam kesuksesan dan keberhasilan kita. Rancangan dan otoritas pemilihan Allah sungguh tak terselami dan tak terduga oleh pikiran kita. Namun satu hal yang pasti, Allah setia pada janjinya dan memihak pada umatnya. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh istirahat malam dan Tuhan mengizinkan kami menjumpai hari yang baru. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setiamu. Terlebih kami bersyukur firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini tentang menanti kemenangan akhir. Terima kasih Tuhan kiranya kami menghidupi firman-Mu ini, dan hamba-Mu yang Engkau telah pakai dalam pemberitaan firman-Mu, Tuhan terus memberkati dalam hidup pribadi, keluarga, dan karyanya. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa beberapa waktu yang lalu saudara kekasih kami Kesia telah mengambil sumpah jabatan sehingga saat ini telah menjadi Dr. Kesia. Tuhan berkati dalam karya selanjutnya dan harapan-harapan serta dalam menata masa depan. Bapa di surga, kami bersyukur bersama dengan Ibu Rima Patintingan Salino yang hari ini berulang tahun. Bahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan berkati sukacita mereka menjadi sukacita dan kemuliaan hanya dalam nama Tuhan. Kami bersyukur bahwa pernikahan Ferdinand Sampe dan Cindy Malaysia boleh terlaksana dengan baik kemarin di Bali. Terima kasih Tuhan untuk segala kemungkinan dari Tuhan. Kiranya keluarga yang baru dibentuk ini akan hidup dalam damai sejahtera Allah. Kami terus berdoa untuk semua anak-anak Tuhan dalam menjalani masa libur ini, baik yang libur mengisi hari-hari libur di rumah maupun yang meskipun libur bertugas ataupun yang sempat berlibur bersama keluarga menjumpai orang-orang yang dikasihi. Tuhan terus memeliharakan sehingga mereka akan tetap kuat, sehat, penuh dengan sukacita, dan saatnya nanti boleh kembali ke rutinitas mereka. Tuhan, kami terus berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan, Engkau kuatkan iman percaya mereka untuk terus tertuju kepadamu kuat, dan oleh kasih setiamu Tuhan, saudara-saudara kami akan dipulihkan oleh bilur-bilur-Mu. Rencana dan kegiatan kami hari ini semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pemerintah bangsa negara kami Tuhan terus memberkati mereka. Ini doa kami Tuhan di pagi hari ini, demi Kristus kami berdoa dan selalu bersyukur. Amin. Saudara-saudara, jalani hidup ini dengan pertolongan Tuhan, bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.